sekarang seperti aja. Mari kita masuk ke dalam ruangan beliau. Yuk. Ini saya akan bertemu dengan Ibu Siti Asia di ruangan beliau yang cukup sejuk ini. Ya, Ibu, assalamualaikum Bu Siti Asia. Waalaikumsalam. Monggo kapan Pak. Sehat Pak Ali. Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon izin pada kesempatan kali ini dalam rangka tugas guru penggerak, saya memberanikan diri untuk mewawancarai Ibu Siti Asia mengenai materi kepemimpinan dengan sub pengambilan keputusan oleh kepala sekolah Ibu. Mohon waktunya Ibu ya untuk menerima wawancara ini. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Asia. Pertama, saya ingin menanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Yang kedua nanti yang berkaitan dengan rujukan moral. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofim, Ibu ikut bangga dan senang akhirnya panjang sampai di titik ini. Semoga nanti dengan hasil ini membawa panjenengan untuk bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Baik Pak, bahwa seorang kepala sekolah itu bukan hanya sebagai seorang merancang, tetapi juga mereka harus mampu mengambil keputusan. Dan keputusan itu pun sendiri tidak serta-merta harus diambil atas keinginan beliau sendiri ataupun dengan keegonya sendiri, tidak. Maka dalam kami untuk mengidentifikasi suatu masalah tersebut, kami tidak menggunakan bentuk keegoisan kita, tapi kita menggunakan bentuk penalaran, menggunakan perasaan juga, logika juga. Maka dengan pendekatan juga, sehingga kita mau menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalahnya. Itu yang biasa kami lakukan. Apabila itu dilema etika, itu istilahnya dua-duanya itu harus dipilih salah satu kan Bu. Kalau memilih A misalnya mungkin akibatnya begini, milih B begini. Nah Ibu bagaimana nih selama ini Bu menghadapi itu? Baik, seperti tadi saya utarakan bahwa sesuatu titik penting bagi seorang kepala sekolah ini di sini. Bagaimana dia mengambil atau ada permasalahan dengan isu tersebut sehingga tidak ada benturan-benturan lagi. Maka tadi kita harus menggunakan perasaan. Kita mengamati, mengidentifikasi masalah tersebut, perasaan mana yang kita pakai. Kita juga pakai logika juga. Akhirnya dengan kita itu memang betul kita harus kadang menghantamkan keduanya itu, tetapi yang tidak menimbulkan masalah. Ya, itu berkaitan dengan dilema. Kemudian ini Bu, kaitannya dengan rujukan moral Bu, atau pengaruh moral sehingga Ibu akan mengambil keputusan A atau B. Ya. Itu gimana Bu? Oke, kalau untuk yang pengaruh moral, misalnya yang melakukan hal tadi itu orang dekat dengan kita, berarti kan malah kita nggak mau ikut bicara. Tetapi sebisa mungkin kita harus bisa menempatkan, juga memberitahu kepada yang teman tadi bahwa ini kalau keputusan ini bukan berarti saya tidak baik atau tidak iman, tetapi ini adalah memang hal ini harus dilakukan seperti ini. Maka ini bicara pada logikanya. Tetapi kita melakukan perasaan, tetap memberikan support betul dengan yang Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebaikan. Nah itu bagaimana menjalankan pengambilannya Bu? Ya, terima kasih. Begini Pak Cing, bahwa tidak hanya kepala sekolah, guru pun juga bisa berdiri di kelas. Masalahnya adalah pas sekolah. Maka pas sekolah dalam permasalahan dari ini kita harus menggunakan urutan skala prioritas. Mana yang urgen dulu kita ambil keputusan, mana yang bisa nanti. Dan urgen ini pun kadang juga pas sekolah tidak
boleh hanya memutuskan diri sendiri. Maka bagaimana? Kita ada teamwork. Teamwork itu kita ajak diskusi permasalahan seperti ini. Bahkan juga tidak hanya teamwork dari kakak-kakak saja, bisa juga dengan guru, bisa juga dengan TU, bisa juga dengan siswa kemungkinan untuk permasalahan tersebut. Ini. Tetapi kami pun kadang juga harus bisa menentukan sendiri, karena apa? Harus cepat dari ini misalnya selesai. Itu. Jadi kita tahapan-tahapan tadi mengambil skala prioritas dulu, mana yang harus didahulukan, kemudian kita melibatkan timbul, kita mencari data dari semua. Ya. Dalam mengatasi itu ibu kan menggunakan penyelesaian bersama ya secara umum ya, penyelesaian secara bersama. Itu bisa diceritakan langkah-langkah atau prosedur ibu dalam mengorganisasi tim wakaf atau mungkin siswa atau mungkin komite atau di luar sekolah itu, langkah-langkah prosedur atau yang dilakukan ibu apa? Langkah pertama, setelah ada permasalahan masukan dari kami analisa. Dari analisa kami itu, akhirnya kami merumuskan akar masalahnya di mana. Kemudian kami membuat strategi pembangunan bagaimana. Dari strategi pembangunan ini, maka kita akan libatkan pihak yang mana sudah tersusun. Kalau misalnya itu hanya dengan maka saja, maka saya langsung menentukan maka kapan dari itu keputusan tetap dari kepala sekolah. Tapi kalau identifikasi masalahnya ini melibatkan juga dari unsur lain, ya kita libatkan. Kemudian tetap ada komunikasi dengan ada komunikasi, ada komunikasi di atas. Ya. Dan selama ini langkah-langkah yang dijalankan ibu bisa dikatakan efektif atau tidak? Ya efektif. Kalau permasalahan, misalnya permasalahan itu kami harus melibatkan dari luar pun, misalnya ada suatu hal yang sangat-sangat urgen sekali tentang keamanan, tentang keramanan sekolah, ya kami komunikasi dengan pihak penasihat. Ataupun tentang kepegawaian kami komunikasi juga dengan atasan kami. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan, tantangan atau sifatnya yang harus kita kuasai agar kita bisa maju, itu apa saja? Tantangannya tadi bahwa di dalam kita menentukan tadi, kadang tim belum memahami betul apa itu permasalahannya. Maka di dalam hal itu kita juga harus menggunakan 3 prinsip tadi, ada prinsip berpikir, prinsip rasio, prinsip logik. Terhadap kasus atau masalah bisa sedikit saya simpulkan mungkin begini Bu ya. Ada kasus yang bisa diselesaikan sekarang katakanlah, ada yang mungkin penyelesaiannya bisa butuh waktu. Nah, itu untuk melihat yang butuh waktu, ibu biasanya menyusun lini masa atau jadwal atau tidak Bu untuk mengatasi itu? Kalau pemutusan dan butuh waktu, jelas harus pakai deadline, ada lini masa. Kalau tidak ada itu nanti tidak akan terselesaikan, jangan musuh masalah baru lagi. Nah ini akan menjadi apa? Sekolahannya berarti di sana tidak ada titik komunikasi. Maka Pak Prof kami sampaikan bahwa segala masalah itu yang utama adalah apa? Kunci komunikasi, koordinasi itu harus ada. Ya, terhadap masalah atau kasus itu yang menyelesaikan itu harus ibu kepala sekolah atau biasanya ada delegasi? Tidak boleh. Ibu mensupervisi misalnya? Oh, iya. Kalau tim bekerja oke, tetapi untuk tingkat keputusan ada di kepala sekolah dari berbagai sumber tadi. Tetapi kalau kita rapatkan juga, kepala sekolah memutus seperti ini bagaimana? Tetap menerima masukan. Selanjutnya Ibu Asia, adakah seseorang yang bisa memudahkan atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan yang tepat? Ya, ada. Yaitu apa? Ya staf-staf bangga kami. Mereka adalah satu teamwork dengan kami untuk membawa suatu sekolah itu bagaimana. Dengan permasalahan itu pun juga kita selesaikan bareng-bareng. Tetapi dengan kita hasil diskusi tadi, tetap kepala punya prioritas utama itu pengambilan keputusan. Karena nanti keputusan kami delegasikan dari ke bawah, jelas itu nanti tidak sama dengan hasil rapat mungkin karena egonya masih jalan. Maka di dalam tadi kita misalnya masalah harus ada di apa? Kita diskusikan dulu, kita diskusikan, dipetakan dulu, cari strateginya bagaimana.
terus kemudian strateginya, terus kemudian langkahnya berikutnya bagaimana menyampaikan kepada yang kena masalah tadi. Jadi itu ya beberapa pihak, mungkin ada pihak internal, ada pihak eksternal Bu ya. Iya. Tergantung masalah yang kita hadapi ya. Iya. Ya. Kemudian ini Bu, dalam pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan terhadap masalah atau kasus itu Bu, biasanya kan ada faktor-faktor yang menghambat atau mungkin faktor-faktor yang memudahkan kita mengatasi masalah. Ya. Bisa disampaikan Bu, faktor-faktor yang membuat kita mudah dalam itu menyelesaikan masalah atau putusan. Kalau faktor penghambat jelas ada. Namanya saja ada kendala, kemudian solusinya apa kan mesti ada. Jadi kalau kami bagaimana cara faktor apa saja yang membuat dalam jelas ada. Dari ada gimana? Ya bisa dari guru, bisa dari siswa. Bagaimana mereka menghadapi tentang masalah tadi, kita ajak untuk berdiskusi. Misalnya juga mungkin belum tidak cepat untuk tanggap, itu makan faktor penghambat. Yang dari luar misalnya kita minta bantuan juga mungkin, juga tidak cepat tanggap juga bisa. Nah, bagaimana kita solusinya? Tadi kita buka komunikasi dengan kepala sekolah, tidak boleh langsung marah. Hari itu kenapa tidak cepat tanggap, tidak bisa. Kita balik lagi. Dari semua yang telah saya tanyakan dan Ibu telah berikan jawaban kepada kami, untuk Ibu sendiri hal pengalaman apa yang bisa Ibu petik kaitannya dengan pengambilan keputusan selama dulu? Baik, ini Pak Jun. Keputusan yang kita ambil itu kita harus punya satu tujuan apa? Untuk menciptakan satu kenyamanan, keamanan, kondusivitas anak belajar, guru mengajar, guru berkomunikasi dengan guru berkomunikasi dengan tata usaha dengan juga berusaha dan kepala sekolah. Maka yang bisa kami bisa bahwa kita dengan membuka suatu komunikasi dengan tim kita hidupan, tidak ada otoritas kepala sekolah yang menjadi pengalaman saya terasa nyaman di dalam kita masyarakat dan anak-anak pun senang dalam belajar. Terakhir ini Bu, mungkin ada pesan-pesan apa yang dapat Ibu berikan kepada saya agar paling tidak nanti saya bisa dalam pengambilan keputusan dari tingkat mungkin yang sederhana, atau saya bisa belajar menjadi mengambil keputusan hal yang membutuhkan penyelesaian dari dilema etika. Mungkin ya Ibu pesan-pesan untuk saya. Ini Pak Tim, bahwa seseorang dari pendengar masa itu pasti pertama adalah dengan kata kaget, emosi. Nah ini kalau bisa mungkin kita netralisir bahwa di dalam penyelesaian masalah ini satu, tidak boleh ada ego kita untuk memaksakan keinginan kita, walaupun kadang perlu dalam organ-organ itu sendiri. Tetapi kalau sebisa mungkin harus melibatkan banyak teman dalam tim. Kalau pas sekolah dengan waka, dengan serta, dengan kasubag, kalau tentang kepegawaian. Tetapi kalau dengan siswa tetap juga ada siapa? Di sana ada wali kelas, ada ketua kelas. Nah, itu Pak. Pesan saya. Satu, adalah apa? Komunikasi dan tetap kita solidkan tim dalam penyelesaian masalah. Oke, terima kasih Bu Siti Asya. Sukses selalu Pak Oji. Ya, terima kasih Ibu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Siti Asya pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa semuanya, semoga bisa mengambil hikmah atau manfaat atau pelajaran dari hasil wawancara saya dengan Ibu. Saya kira demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi dan